Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum saya kocok kartu tarotnya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, kita semua semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal Aku yang sejati. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita mulai untuk melihat satu persatu kartunya. Iya. Semoga apa yang akan dilakukan di hari ini mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang cemerlang, hasil yang memuaskan ya. Oke, sekarang kita mulai yang pertama, Aquarius. Iya. The Lover, sang pecinta. Mungkin hari ini agak bingung untuk membuat sebuah keputusan, untuk menyatakan satu sikap, untuk membuat seseorang menjadi ikut gabung atau ikut terlibat dalam sebuah pengerjaan tugas gitu. Tapi kalau memang Anda hari ini mau lebih enjoy, jalani saja apa yang menurut Anda baik, yang menurut Anda membawa keuntungan, yang menurut Anda tersupport oleh banyak pihak ya. Jadi hindarkan hal-hal yang bisa menimbulkan konflik atau perbedaan pendapat ya. Yang penting happy ya, saling cinta, artinya saling cinta tuh mengerjakannya tuh dengan kerukunan ya, saling peduli, saling kasih, saling mensupport. Jadi apapun yang dikerjakan jauh lebih ringan dan lebih mudah selesainya. Dan untuk yang berpasangan, selalu bayangkan pasangan Anda itu orang yang baru pertama Anda taksir, Anda suka, Anda bayangkan dia adalah seseorang yang sulit diperoleh sehingga Anda merasakan bahwa dia adalah berlian, bahwa dia adalah sesuatu yang cemerlang, yang memang layak untuk diperjuangkan, untuk dijaga cintanya, untuk dijaga hatinya. Dan untuk yang lajang, mungkin saat ini Anda sedang berusaha mencari seseorang ya agak-agak berpetualang sedikit, tapi tujuannya adalah untuk menemukan yang tepat. Walaupun ada di persimpangan, aduh ini apa ini ya, tapi dia begini, yang ini begitu. Tapi dia begini loh, yang ini begitu. Nah, kalau Anda berada di persimpangan yang seperti itu, tenang, gak usah buru-buru, sampai yakin sekali seseorang yang Anda pilih adalah orang yang tepat ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Aspiala, air memancar dari 5 penjuru. Apa kalau Pisces kan ikan, ada airnya, jadi lebih sering mendominasi ya elemen air nih Pisces. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjemput kehidupan yang menenteramkan, menyamankan itu menjadi sesuatu yang nyata. Bukan cuma katanya harus ini, harus itu, tapi lakukan dan buktikan bahwa Anda mampu, Anda memang layak mendapatkan apresiasi yang terbaik, penghargaan yang tertinggi atas hasil kerja yang total, yang all out gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan memberikan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, dan kepuasan semua pihak. Untuk yang berpasangan, siraman cinta dan kasih sayang Anda yang pasti itu membuat nyaman dan membuat pasangan merasa berada di posisi yang sangat diprioritaskan, dan itu penting ya. Untuk yang lajang, jika ada banyak perhatian, ada banyak support, ada banyak sesuatu yang membuat hati Anda jadi mulai berdesir, tertarik, maka jangan dilewatkan begitu saja. Coba dilihat, ditimbang-timbang, diperhatikan dengan seksama. Apakah betul seseorang yang memberikan perhatian, yang kayaknya lagi banyak yang ngasih perhatian itu, bisa dipilah atau dipilih salah satunya yang the best untuk menjadi seseorang yang istimewa dalam hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Aries. Iya. Justice, keadilan.
Ini adalah gambaran di mana Anda harus bersikap tegas, bersikap adil, memberikan perhatian bukan cuma sekedar, tapi bersikap adil artinya kalau diperhatikan, Anda pun harus memperhatikan, diberikan kepercayaan, Anda pun harus amanah, diberikan petunjuk, Anda pun harus melaksanakan dan mendengarkan dengan seksama, jangan sampai salah informasi ya. Jadi yang dikerjakan hari ini berdasarkan sesuatu yang memang on the track ya, berdasarkan aturan norma-norma yang berlaku dan tidak melenceng gitu. Dan untuk yang berpasangan, Anda kalau dalam situasi tegang jangan sampai melakukan penekanan atau tekanan atau intimidasi dengan misalnya ngancam, ya udah kalau kayak gini kita udahan aja, bubar aja, aku udah nggak kuat, aku sebel, aku kesal. Itu hal-hal yang sebetulnya harusnya dihindarkan. Jangan mudah mengatakan sesuatu yang terkesannya ancaman gitu ya, terkesan tekanan. Ini justru akan membuat hubungan jadi nggak sehat. Hindarkan amarah, tapi Anda harus menstabilkan emosi. Seperti halnya kartu keadilan ini, seorang hakim memegang timbangan dan pedang. Jadi memang sesuatu yang diterapkan itu harus dengan agak memaksa memang, karena komitmen itu adalah sebuah ikrar yang harus dengan sungguh-sungguh memaksa diri masing-masing untuk bisa memegang teguh apa yang sudah diucapkan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran atau ketegangan. Kalau kita memegang teguh komitmen, insya Allah hubungannya aman, terjaga, dan bisa menciptakan kebahagiaan yang long lasting ya, yang panjang gitu. Kemudian untuk yang untuk percintaan yang lajang, kalau saat ini ada yang dekat, hindarkan sikap menjudge gitu ya, udah menilai dulu, nggak punya apa-apa nih, modal dengkul nih, mau nebeng senang, mau suka-suka aja, mau iseng aja. Nah, ini adalah sikap menjudge dulu sebelum mengenal seseorang. Bisa aja dia datang mau berkenalan juga, sekedar berteman dulu, cuma Anda udah yakin nih orang ngejar nih, agresif banget sih gitu ya. Hindarkan seperti itu dan pastikan bahwa Anda siap mempunyai kawan yang banyak, sahabat yang banyak, dan di perjalanan nanti kita nggak pernah tahu, ternyata salah satunya bisa cocok dengan Anda, gimana? Mungkin aja loh ya. Yang berikutnya adalah Taurus, The High Priestess. Ini adalah gambaran kartu spiritual. Anda betul-betul mendapatkan message spiritual tentang sesuatu yang tinggi nilainya, perempuan suci, pendeta wanita yang membuat perasaan Anda tuh semakin kokoh, teguh, merasakan bahwa ada sesuatu yang misteri di dalam perjalanan hidup Anda yang betul-betul harus dilaksanakan supaya mengalami perubahan yang signifikan, kemajuan yang terlihat jelas, kemajuan yang kentara, dan ini merupakan perubahan secara batin, secara lahir, ada yang membuat Anda menjadi semakin matang, dan ini bisa menjadi pedoman hidup Anda untuk terus dijalani sehingga Anda merasa yakin dengan apapun yang menjadi keputusan dalam hidup Anda. Dan buat yang lajang, ini adalah gambaran di mana mulai berpikir bahwa hidup harus dijalani dengan serius dan mencari seseorang yang kelak menjadi pendamping hidup. Bukan lagi mencari cinta-cintaan, pacar-pacaran, tapi fokus ya untuk mencari, mulai memilih siapa kira-kira soulmate yang akan membuat hidup Anda damai dan tentram. Yang berikutnya adalah Gemini. Coba kita lihat Gemini. 6 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang membuat hari Anda di hari ini terasa bahagia karena ada seseorang di waktu lalu menyampaikan sesuatu yang membuat Anda tenang, tentram. Bisa teman lama, teman kerja yang sudah lama Anda kenal, bisa juga terkait dengan aktivitas yang pernah Anda lakukan di waktu lampau, mendengar kabarnya, melihat hasilnya, atau seseorang yang mensupport yang memang sudah Anda kenal baik, sudah cukup lama, dan ini menjadi sesuatu yang memiliki ikatan batin.
komunikasi yang terjalin kembali dengan baik, hubungan kerja yang bisa juga terkoneksi dengan baik, dan ini karena ada trust, sesuatu yang Anda ciptakan di waktu lalu, sikap, pola pikir dalam pergaulan juga Anda asik gitu ya, dan memberi kesan yang positif, maka segala sesuatu yang akan dibentuk di hari ini jauh lebih mudah karena rangkaian kisah di waktu lalu. Dan buat yang berpasangan, selalu ingat bahwa apa yang Anda bangun bersama dia, yang Anda rancang dengan cinta, yang Anda pertahankan dengan kesungguhan hati, akan membentuk satu ikatan hati, ikatan batin yang tidak akan dengan begitu saja Anda bebas menyerah. Justru Anda harus berjuang karena apa yang sudah dibangun itu sesuatu yang luar biasa, dan Anda akan merasakan betapa bahagianya bisa membuat orang yang Anda sayangi merasa damai, merasa tentram, merasa nyaman. Jadi ingat terus bagaimana perjuangan Anda mendapatkan dia, dan bahas hal-hal yang indah, yang seru bersama dia, sehingga nostalgia itu terasa hidup terus dan meliputi kebahagiaan Anda dengan pasangan. Buat yang lajang, memungkinkan sekali Anda terhubung dengan seseorang di waktu lampau, teman lama, koneksi lama, sesuatu yang pernah Anda lakukan bersama teman-teman atau komunitas di waktu lalu, dan ternyata membawa kebaikan untuk Anda, dan terhubung, bisa berteman dulu, bisa komunikasi dulu, dan akhirnya kalau memungkinkan semakin dekat, itu usaha Anda ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Kesatria koin, ada sesuatu yang mungkin sudah bersiap-siap mendekati Anda, keberuntungan, keuntungan, keberhasilan dari usaha yang sudah dilakukan secara fokus ya, nggak berisik. Jadi let's talk, do more. Jadi apa yang Anda lakukan ternyata membawa hasil tanpa harus rame-rame, tanpa harus pamer-pamer, tapi ternyata diam-diam menghasilkan. Dan hari ini apapun yang dikerjakan, Anda merasakan sesuatu yang spesial dan tidak ada yang sia-sia. Kerjakanlah dengan sukacita, dan insya Allah hasil dari apa yang Anda kerjakan hari ini dan waktu-waktu kemarin akan membawa satu keberuntungan yang besar dalam hidup Anda. Untuk yang berpasangan, cinta itu memang sesuatu yang misteri. Tapi ketika Anda berpikir bahwa ingin terus menghidupkan cinta dengan memberikan kebahagiaan, dengan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik buat orang yang Anda sayangi, itu adalah bagian dari perjuangan mempertahankan cinta, maka lakukanlah. Dan jangan pernah merasa rugi atas apa yang Anda berikan bagi orang yang Anda sayangi, karena itu akan menjadi bagian dari monumen cinta, menjadi kesan yang tidak akan pernah terhapus. Dan yakinlah, usaha yang datang dari hati akan menguatkan rasa yang dimiliki antara Anda dengan orang yang Anda sayangi. Dan buat yang lajang, kalau dari kejauhan Anda sudah mulai melihat seseorang yang berkualitas, yang layak menjadi someone spesial, maka berusahalah pelan, berusahalah sungguh-sungguh mencari informasi, melakukan pendekatan. Kalau Anda sungguh-sungguh ikhtiarnya, insya Allah ada jalan terbuka. Dan jangan lupa sisipkan doa dari ikhtiar yang Anda lakukan ya. Giliran Leo, saya ambil satu kartu Leo, Queen of Wands, Ratu Tongkat, mewakili semangat, mewakili keinginan Anda untuk bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab hari ini. Maka lakukanlah dengan gembira, dengan semangat. Insya Allah yang berat jadi terasa ringan, yang mumet jadi sembuh, yang pusing jadi hilang, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan setiap tugas dengan hasil yang optimal ya. Dan buat yang berpasangan, rasa cinta dan semangat untuk memberikan kebahagiaan bagi orang yang Anda sayangi akan membuat Anda makin keras berjuang, makin keras berusaha untuk betul-betul membuat dia bahagia dan merasa beruntung
bersama Anda membangun satu kehidupan, membangun satu cinta, dan memegang teguh apa yang menjadi komitmen. Karena komitmen itu nggak berbentuk, dia itu seperti misteri, tapi betul-betul menjadi pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan. Dan untuk yang lajang, pastikan bahwa Anda memang seseorang yang layak untuk mendapatkan seseorang yang berkualitas. Dan berusahalah untuk makin meningkatkan bagaimana diri Anda tumbuh dan berkembang dengan sudut pandang yang luar biasa, dengan apa yang Anda miliki selama ini, dengan kualitas yang makin meningkat, dengan penampilan yang terus di-upgrade, dengan pengalaman yang terus bertambah. Maka ketika Anda bertemu dengan seseorang, maka seseorang itu akan langsung terkesan dan ingin makin dekat dengan Anda, ya. Yang berikutnya adalah Virgo, pembantu pedang, elemen angin. Ini terkait dengan pikiran. Anda sedang berusaha all out mengerahkan pikiran karena mungkin ada beberapa tugas yang masih nyangkut, yang belum selesai, yang masih menjadi tanda tanya, yang masih ditunggu jawabannya, yang masih ditunggu kelanjutannya. Semoga dengan rasa tenang, tidak membabi buta, ya, tidak membabi buta kayak lelaki ini menyabetkan pedangnya dengan membabi buta, tapi dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan kesadaran akan jauh lebih mudah menyelesaikan setiap persoalan, setiap perkara, setiap beban pekerjaan yang menghampiri Anda. Dan mudah-mudahan hari ini semua yang dikerjakan tuntas dan memberikan kepuasan yang betul-betul membuat Anda yakin bahwa apapun yang dihadapi akan bisa diselesaikan asalkan fokus dan all out, ya. Untuk yang berpasangan, hindarkan pikiran negatif yang membuat pasangan Anda merasa tidak nyaman. Ya, dan jangan percaya juga dengan kabar angin atau sesuatu yang muncul dari pikiran Anda tanpa dasar. Karena kalau kita sering marah atau sering memojokkan pasangan, dia akan merasa menjadi seperti terdakwa, menjadi si pesakitan. Hindarkan hal itu jika ingin hubungan Anda dengan pasangan dalam keadaan sehat, damai, tentram, dan penuh cinta. Dan buat yang lajang, kalau memang Anda saat ini sedang mencari seseorang, jangan mencarinya tuh kayak kalap, kayak wah betul-betul asal dapet deh, jangan. Nanti kalau dapet yang salah nyesel, nanti kalau dapet yang gak sesuai, aduh kenapa buru-buru gitu ya, kenapa tergesa-gesa, kenapa asal comot. Nah, gunakan ketelitian, gunakan sistem penyaringan atau menyeleksi dulu sehingga Anda betul-betul yakin, ya ini dia yang saya cari. Baru kalau sudah kayak gini, Anda akan menerima risiko apapun yang datang ketika kelak menjadikan seseorang untuk jadi pendamping hidup Anda, ya. Yang berikutnya adalah Libra, 3 koin, elemen tanah, terkait dengan materi. Ini adalah gambaran 2 orang yang berkomunikasi, di tengah ada saksi. Artinya hari ini Anda mengerjakan sesuatu, ada pertemuan, ya, ada meeting penting, ada diskusi penting, ada transaksional, sesuatu yang transaksional, sesuatu yang tawar-menawar, ada diskusi, ada yang mengingatkan juga, ada pertemuan yang sekedar temu kangen, ada banyak kegiatan. Semoga ini Anda catat ya, dan ajak pihak ketiga kalau memang hari ini ada kontrak kerja, ada penandatanganan dokumen atau pertemuan penting. Kenapa? Karena pihak ketiga bisa menjadi bagian dari saksi dari atas terjadinya pengesahan dokumen, transaksi perdagangan. Karena kalau nggak ada saksi, siapa yang bisa memastikan bahwa Anda baru saja melakukan satu komunikasi penting dalam sebuah usaha, bisnis ataupun pekerjaan. Nah, tapi yang paling penting sih yaitu harus ada bukti di atas hitam di atas putih, itu baru Anda betul-betul memegang catatan penting sebagai penguat bahwa Anda punya dasarnya, ya, punya sesuatu yang menjadi rujukan bahwa apa yang Anda kerjakan sudah mendapatkan pendukungnya yang legal, ya, surat yang menunjukkan legalitas dari apa yang ditransaksikan, apa yang dikerjakan, apa yang disahkan. Kemudian untuk yang berpasangan,
Jaga terus kualitas komunikasi dimanapun Anda berada, supaya hubungan Anda dengan pasangan nggak ada saling curiga, adem dan makin meningkat bobot dari apa yang sedang Anda jalani bersama pasangan, target-target yang terus ingin dicapai dari jangka pendek sampai jangka panjang. Untuk yang lajang, kalau Anda membutuhkan pihak ketiga untuk menjadi penengah atau jadi comblang, nggak usah ragu-ragu, karena kadang itu yang lebih mudah menghubungkan Anda dengan pihak yang akan Anda jajaki, atau seseorang yang ingin Anda kenal, sampai gelegean tuh ya atau seseorang yang ingin Anda kenal sebagai someone special. Karena lebih banyak kalau orang yang mencomblangi itu sudah mengukur dan menakar Anda dengan seseorang ini cocok atau tidak, Anda dengan seseorang ini satu tingkat atau tidak, gitu ya. Semoga ini mempermudah Anda untuk makin akrab dengan seseorang, karena melibatkan orang yang Anda percaya sebagai orang tengahnya atau comblangnya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio, The Hangman, lelaki yang digantung. Hari ini Anda harus tenang, jangan tersulut emosi, pikirkan hal-hal yang membawa kebaikan, karena di sini orang yang digantung kepalanya di bawah, kaki di atas, tersenyum bibirnya, wajahnya itu tersenyum dan kepalanya itu memancarkan cahaya. Artinya dia nggak susah, justru malah sedang menggali potensi diri yang ada untuk memikirkan yang terbaik sebagai jawaban atas usaha yang sedang dirintis untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang terbaik. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana sesuatu yang sedang ditunggu, berdua Anda tunggu dengan sabar, berdua Anda ingin mencari jawaban yang tepat, dan berdua ingin mendapatkan yang terbaik dari sesuatu yang sedang diusahakan. Untuk yang lajang, jangan biarkan diri Anda di PHP, apalagi hubungannya digantung, kejelasannya nggak ada, pendekatan arah kemana nggak tahu. Jadi lebih baik Anda putuskan sebagai teman saja, atau skip untuk mencoba menjajaki kemungkinan yang lebih baik seseorangnya yang bisa memberi kepastian tentang bagaimana hubungan Anda ke depan. Ya. Setelah Scorpio, lanjut Sagittarius, 8 koin, elemen tanah, tenang, sesuatu yang terkait materi, dan Anda sedang merintis perlahan untuk mencapai satu keberhasilan, satu penyelesaian dari hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan, pemenuhan tanggung jawab, pemenuhan tugas-tugas yang harus tuntas hari ini. Tapi buat yang sudah libur misalnya, ini adalah gambaran menyelesaikan urusan-urusan yang terkait biaya-biaya liburan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin bersama keluarga sudah mulai merancang mau pergi kemana gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan yang mendominasi ini adalah yang dituntut kesabaran, ketekunan, pengertian, ketenangan. Itu harus betul-betul Anda gunakan, dan hari ini pastikan semua berjalan dengan lancar, semua beres dan semua tuntas. Nggak ada lagi beban-beban yang membuat Anda jadi pikiran, aduh belum selesai nih. Nggak, semua diselesaikan dengan baik ya. Kemudian untuk yang berpasangan, terus bina, terus jaga, terus pupuk, dan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang ada bersama berdua, karena apapun yang dikerjakan, yang diusahakan, kembali lagi untuk Anda berdua juga ya. Untuk yang lajang, kalau proses pendekatan itu nggak boleh hit and run, nggak bisa satek saknyet gitu kata orang Jawa, langsung datang, langsung dekat, langsung jadi, nggak mungkin. Semua harus proses, sabar, dirintis pelan-pelan, dan ini akan menunjukkan satu progres dari keberhasilan Anda mendekati seseorang ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, the star, bintang terang, bintang yang bersinar. Hari ini sepertinya ada banyak kejutan yang menyenangkan, perhatian yang membahagiakan, usaha-usaha atau kegiatan yang membawa kepuasan atas apa yang sudah dikerjakan, hasilnya seperti yang Anda inginkan. Jadi gunakan segala talenta atau kemampuan dan ilmu pengetahuan yang Anda miliki untuk melakukan aktivitas, untuk mengerjakan sesuatu
dengan hasil yang terbaik. The Star. Jadi betul-betul hari ini Anda itu memiliki bintang terang, keberuntungan, faktor luck-nya besar. Tinggal Anda mengelolanya bagaimana hari ini, apa kegiatannya, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk menggapai sesuatu yang terbaik itu ya. Dan buat yang berpasangan, prioritaskan, utamakan bagaimana membuat pasangan Anda bahagia, membuat Anda berdua merasa beruntung disatukan dalam cinta, dan membuat Anda berdua semakin rekat dan ingin membangun sebuah kehidupan yang cemerlang dengan kekuatan cinta dan tekad yang lurus, tekad yang bulat untuk menggapai satu kehidupan yang semakin baik di masa yang akan datang. Dan buat yang lajang, ini adalah support besar yang akan Anda dapatkan untuk memulai mendekati seseorang, dan Anda betul-betul menjadi sosok yang berkualitas, sosok yang punya performa, sosok yang punya pamor, sosok yang layak buat menjadi pertimbangan seseorang, menjadikan Anda sebagai someone spesialnya. Dan Anda mudah-mudahan menjadi banyak mendapatkan keberuntungan karena bertemu dengan seseorang yang betul-betul diharapkan ya. Jadi ikhtiar, jangan berhenti. Dan ini karena kartu spiritual, kartu mayor, berdoa, kekuatan doa itulah yang akan membentuk jalan kehidupan yang begitu banyak misteri. Anda bertemu dengan seseorang yang tidak diduga-duga, ternyata dia memiliki rasa, memiliki cinta, dan Anda serasa mendapatkan kayak orang tuh kejatuhan bintang, ketiban duren, benjol dong. Pokoknya mendapatkan keberuntungan karena didekatkan dengan seseorang yang istimewa ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, kurang beruntung. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi secara private, tanyakan biayanya ke Mbak Tati, berapa sih bayarnya gitu ya. Nanti tanyakan juga caranya untuk bisa transfer ke WhatsApp ya, WhatsApp untuk cicat dengan Mbak Tati 087885001208. Sekali lagi, oh iya, pesannya untuk hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.